Ya, motor ke mana ya? Akan menambah 1 GB. Untuk sekarang penggunaan mesin ADM ini, prosedur yang kita gunakan itu para pemohon masyarakat Kota Palembang memohon mengurus berkasnya ke Dukcapil, kemudian memasukkan email yang bersangkutan ke sistem kami. Kemudian setelahnya ditandatangani, berkas ditandatangani, kemudian dapat verifikasi dari Dukcapil melalui email berupa barcode. Kemudian barcode itu yang digunakan untuk mencetak berkas. Barcode itu hanya berlaku untuk 1 kali pakai saja. Jadi setelah berkasnya barcode-nya dipakai, di scan, itu otomatis tidak akan berlaku lagi. Jadi para pemohon juga akan melakukan proses ulang kembali untuk melakukan pencetakan di ADM. Itu untuk pencetakan baru atau memang ada yang kehilangan kerusakan bisa dicetak di Bisa balai? dicetak semua dengan cara mengurus terlebih dahulu ke loket pelayanan kami. Setelah kami verifikasi yang bersangkutan mendapat barcode, itu bisa langsung dicetak sendiri. Nah, Kalau belangko sendiri kesiapan kita sudah berapa? belangko kita selalu siap, maksudnya nggak ada kosong-kosong banget. Untuk mesin sendiri juga udah siap. Jadi tergantung masyarakat ingin mengurus sendiri berkasnya, silakan. Untuk ke loket pelayanan juga silakan. Untuk mendapatkan barcode itu harus dari yang bersangkutan yang mengurus ya? Ya, yang Tidak boleh bersangkutan diwakilkan? ya, tidak boleh diwakilkan karena kita meminimalisir penyalahgunaan pencetakan berkas kependudukan. Jadi kami himbau untuk masyarakat silakan mengurus sendiri berkasnya, kita akan layani. Untuk mengentry email juga email yang bersangkutan di dalam KK tersebut, apakah email suami atau istrinya. Jadi sebisa mungkin kemudahan akses masyarakat ini untuk mengurus administrasi kependudukannya kita permudah. Ini untuk loginnya. Jadi untuk login ke mesin ADM ini kita memerlukan akun sebenarnya. Jadi akun itu berupa bisa sidik jari, kemudian barcode yang kita miliki dengan mendaftar di Dukcapil. Jadi setelah login ke barcode, untuk mencetak KTP atau KIA itu kita ada QR code. Misalnya QR code ini masuk ke email para pemohon Dukcapil. Jadi setelah mereka memohon berkas, sudah mengurus, mereka dapat QR code. Nah, QR code ini yang kita gunakan untuk mencetak berkas. Misal saja ya, kita login kembali, kemudian setelah di barcode-nya kita scan, kemudian otomatis KTP-nya akan tercetak. Itu aja mungkin Mbak. Untuk mesinnya sendiri?